Pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi masih terus bergulir. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) mengagendakan pemeriksaan 3 hakim terkait dugaan pelanggaran etik pada Kamis 2 November 2023. MK juga menyidangkan 5 perkara berkaitan dengan putusan MK nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 yang dianggap memuat konflik kepentingan. Ketiga hakim konstitusi itu yakni Daniel Yusmik Pancostakifo, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams. Dalam putusan nomor 90, ketiganya punya sikap berbeda. Guntur merupakan satu dari 3 hakim yang setuju bahwa kepala daerah dan anggota legislatif pada tingkat apapun berhak mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres meski belum berusia 40 tahun. Sementara itu, Daniel berpendapat hanya gubernur atau kepala daerah setingkat gubernur yang berhak. Lalu, Wahiduddin yang segera pensiun awal 2024 itu menolak gugatan syarat usia minimum capres dan cawapres itu. Adapun Wahiduddin Adams saat ini turut merangkap sebagai anggota MK. Di sisi lain, MK mengaku telah mengantongi bukti rekaman CCTV soal kejanggalan pendaftaran gugatan usia minimum capres dan cawapres pada perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023. Gugatan itu sempat ditarik lalu dibatalkan penarikannya. Dalam situasi lain, sebagian hakim justru mengabulkan perkara yang tak pernah diperiksa itu dan berujung polemik. Enggak, CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan dan kemudian diajukan lagi ya. Ya kita periksa apa salahnya di mana. Kan belum tentu salah juga. Kejanggalan soal penarikan dan pendaftaran ulang berkas perkara dengan pemohon Almas Sabiru itu sebelumnya diungkap Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pendapat berbeda dissenting opinion, putusan yang sama. Dalam dissenting opinionnya, Arief memaparkan kronologi bahwa kepaniteraan MK menerima surat penarikan gugatan yang dikirim kuasa hukum Almas pada Jumat 29 September 2023. Surat itu bertanggal 26 September 2023. Namun pada Sabtu 30 September 2023, MK menerima surat baru dari kuasa hukum Almas bertanggal 29 September 2023 yang isinya memuat pembatalan surat pencabutan gugatan yang mereka serahkan kepada MK 1 hari sebelumnya. Almas CS meminta MK tetap memeriksa dan memutus perkara itu. Lalu, pada Selasa 3 Oktober 2023, MK menggelar sidang untuk mengonfirmasi pencabutan dan pembatalan pencabutan gugatan Almas. Menurut kuasa hukum, surat pembatalan penarikan gugatan itu diterima oleh petugas keamanan MK bernama Dani pada Sabtu 30 September 2023 malam. Namun berdasarkan penelusuran Arief, merujuk tanda terima berkas perkara sementara yang dicatat oleh MK, surat pembatalan penarikan gugatan itu baru diterima pada Senin 2 Oktober 2023. Pada pukul 12:04 waktu Indonesia Barat. Arief berujar, pegawai MK yang menerima surat itu pun bukan Dani, sebagaimana dikatakan tim kuasa hukum. Pegawai MK yang namanya tercantum dalam tanda terima berkas perkara sementara adalah Safrizal. Arief mengaku heran karena kepaniteraan MK meregistrasi surat pembatalan penarikan gugatan itu pada Sabtu 30 September 2023 yang notabene merupakan hari libur, bukan pada Senin 2 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam tanda terima berkas perkara sementara. Arief menilai pemohon mempermainkan kehormatan MK sebagai lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan gugatan.
Ex-Ketua MK itu juga menilai pemohon mestinya tidak dapat mengajukan lagi gugatan yang telah mereka cabut, sebagaimana diatur pasal 75 ayat 1 huruf B dan 3 ayat huruf C pada Peraturan MK nomor 2 tahun 2021 yang mengatur tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Di sisi lain, MK dinilai seharusnya menolak surat pembatalan penarikan perkara dan tak lagi memeriksa apalagi mengabulkan permohonannya. Sementara itu, MK mendapatkan temuan dugaan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berbohong soal alasannya tak ikut memutus 3 perkara terkait uji materi usia batas calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres yang akhirnya ditolak MK. Hal itu berdasarkan dugaan yang disampaikan salah satu pelapor dan kemudian dikonfirmasi terhadap para hakim konstitusi yang diperiksa. Kronologi mengenai mangkirnya Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim RPH. Putusan 3 perkara itu sebelumnya diungkap oleh Hakim Konstitusi Arif Hidayat lewat pendapat berbeda dissenting opinion dalam putusan perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023. Arif Hidayat mengatakan pada 19 September 2023, 8 dari 9 Majelis Hakim Konstitusi menggelar RPH membahas putusan perkara nomor 29, 51 dan 55 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023. Perkara 29 diajukan Partai Solidaritas Indonesia PSI, perkara 51 diajukan Partai Garuda, dan perkara 55 dilayangkan sejumlah kepala daerah yang seluruhnya sama-sama menggugat batas usia minimum capres dan cawapres. 3 perkara ini disidangkan dengan intens sejak 1 Mei 2023. Majelis Hakim mendengar keterangan ahli, pihak terkait Gerindra, serta Presiden dan DPR untuk perkara ini. Tanpa Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Joko Widodo Jokowi itu, RPH menghasilkan putusan tegas dan konsisten dengan sikap mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu berkaitan dengan syarat usia jabatan publik, yakni urusan itu merupakan ranah pembentukan undang-undang DPR dan pemerintah. Oleh karenanya, MK secara aklamasi menolak gugatan yang diajukan PSI, Garuda, dan para kepala daerah itu. Namun, dalam RPH berikutnya, menurut Arif, Anwar Usman menjelaskan bahwa ia tak ikut memutuskan perkara PSI, Garuda, dan para kepala daerah karena alasan kesehatan. Bukan untuk menghindari konflik kepentingan, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi perkara 90 dan perkara 91 telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukum pemohon pada tanggal 29 September 2023. Dengan kehadiran Anwar, sikap Hakim Konstitusi mendadak berbalik 180 derajat, menyatakan bahwa kepala daerah dan anggota legislatif pada semua tingkatan berhak maju sebagai capres dan cawapres meski belum 40 tahun. Lewat putusan MK nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 yang kontroversial. Kemudian, atas dasar putusan MK itu, diketahui bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bisa mengikuti Pilpres 2024, walaupun usianya belum mencapai 40 tahun.